Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Terus cara kita hubungin Maura gimana, Det? Tanya Saka dengan wajah muram. Rafael menepuk pelan pundak sang putra untuk menghibur putra sulungnya yang nampak cemas memikirkan nasib Maura. Kamu tenang aja, kalau misi ini berhasil, Dedi udah nyiapin cara buat hubungin Maura. Jadi sekarang semuanya tergantung sama Sky kan? Tanya Saka sembari melirik ke arah Sky dengan tatapan tajam yang begitu menusuk. Sky menelan ludah kasar begitu ia mendapat tatapan maut dari ayah dan kakak yang menaruh beban berat di pundaknya. Kenapa jadi aku sih? Rengek Sky dengan wajah memelas. Tiba saatnya untuk menjalankan misi. Saka pun mengantarkan sang adik menuju medan pertempuran. Sky terlihat gusar dan dilanda kecemasan, terlebih saat mobil yang ia tumpangi makin mendekat ke arah rumah Maura. Ini, Saka menyodorkan properti pendukung untuk Sky menjalankan misi penyamaran. Sky menyambut kumpulan brosur dari sang kakak dengan wajah pucat pasi. Kak, kalau aku ketahuan gimana? Aku bisa disembelih, Kak. Rengek Sky mendramatisir. Kamu kan pinter ngibulin cewek, gak bakal ketahuan deh. Kamu pinter selingkuh kan? Gak pernah ketahuan kan? Sekarang waktunya kamu terapin keahlian kamu di sini biar lebih berguna. Cibir Saka pada sang adik. Ini beda situasinya, Kak. Protes Sky. Kenapa nggak pakai cewek tulen aja sih? Gerutu Sky nampak dongkol melihat sepatu hak tinggi yang menempel di kakinya. Terlalu berbahaya. Udah, buruan sana. Titah Saka pada sang adik untuk keluar dari mobil. Sky harus pura-pura jadi SPG nih, tanya Sky dengan wajah masam. Ingat, pasang pengintainya di tempat tersembunyi. Semangat, Sky, ujar Saka menyemangati sang adik. Kalau berhasil, kasih aku hadiah, cetus Sky. Gampang, bisa diurus nanti, tukas Saka. Kalau ada apa-apa, kakak harus cepetan nyusul ke dalam, rengek Sky dengan cerewetnya. Iya, udah sana, buruan masuk. Kakak jagain kamu dari jauh. Omel Saka yang hanya berperan sebagai bala bantuan dalam misi kali ini. Sky menghirup nafas dalam-dalam sebelum ia menghampiri preman berbadan besar yang ada di sekitar gerbang rumah Maura. Dengan langkah bak robot rusak, pria itu berjalan pelan bak sampan yang terombang-ambing di lautan karena sepatu hak tinggi yang ia kenakan membuatnya kehilangan keseimbangan. Maura, kamu baik-baik aja di sana kan? Aku akan bawa kamu pergi dari sini secepatnya, gumam Saka sembari menatap rumah yang ditempati oleh sang pujaan hati dari kejauhan. Permisi, Sky berjalan menuju pengawal penjaga rumah yang berdiri di sekitar gerbang pintu masuk kediaman Maura. Dengan suara yang dibuat-buat, laki-laki itu mendekati beberapa pengawal yang mirip preman itu dengan tubuh gemetar dan keringat dingin bercucuran. Salah seorang preman melirik Sky dengan tatapan malas dan seorang preman lagi menyambut Sky dengan antusias. Laki-laki itu berusaha keras menampakkan sisi centilnya agar tak terusir sebelum misinya berhasil. Maaf, apa bapak-bapak ada waktu sebentar? Tanya Sky sembari mengedipkan mata hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ayo Sky, lebih centil lagi dong, gerutu Saka saat melihat sang adik dari teropong. Saya menawarkan mobil keluaran terbaru brand Hyundai Bapak. Silakan dilihat brosurnya. Tanpa latihan, saya mengoceh asal-asalan sebagai sales yang menawarkan mobil. Mungkin Bapak berminat memiliki mobil kedua,
Bapak pasti udah punya kendaraan utama yang maco kayak badan Bapak. Coba juga cari mobil cadangan. Tintin, baru saja Sky mengoceh. Tiba-tiba suara klakson mobil sudah mengganggu acaranya berbincang dengan preman. Sky menatap lekat-lekat kendaraan yang akan keluar dari kediaman Maura itu, yang ternyata dinaiki oleh ibu tiri dari Maura. Ini pasti ibu tirinya Maura yang pergi kan? Batin Sky. Sky kembali mengoceh soal mobil dan hanya didengarkan oleh satu preman saja, sementara satu preman lainnya terus melirik ke arah Sky dengan tatapan curiga. Kenapa dia ngelihatin aku gitu banget sih? Lama-lama bisa ngompol nih aku saking takutnya, gerutu Sky dalam hati. Permisi Pak, saya boleh numpang ke kamar mandi nggak? Pinta Sky dengan nada manja yang menjijikan pada preman yang menunggunya. Mau ngapain? Sahut preman yang mendelik curiga padanya dengan suara lantang dan galak hingga membuat Sky menjadi gagu seketika. Jangan galak-galak dong sama cewek, kasihan tuh, omel yang lain. Sky mencoba menampakkan senyum manis, meskipun sebenarnya ia ketakutan setengah mati saat dibentak oleh preman. Pria berbadan kekar yang mencurigainya itu menatap Sky lekat-lekat, kemudian memberikan izin pada Sky. Silakan. Sky langsung melompat kegirangan begitu ia memasuki halaman rumah kediaman Maura. Pria itu hanya diizinkan memasuki kamar mandi pelayan yang terdapat di area dapur. Namun karena sang nyonya rumah sedang pergi, Sky pun memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling dalam rumah mencari Maura. Usai menyelesaikan misi memasang kamera dan alat penyadap lainnya, Sky pun memberanikan diri mengetuk banyak pintu ruangan di rumah tersebut untuk mencari keberadaan Maura. Maura, Maura. Sky mencoba memanggil-manggil nama Maura dengan suara lirih dan berkeliling dengan bebas bak penyusup yang tidak tahu malu. Siapa? Tiba-tiba terdengar suara sahutan dari salah satu ruangan yang diketuk oleh Sky. Tentunya ruangan tersebut adalah ruangan yang digunakan oleh Maura. Sky segera mengeluarkan ponsel dan merekam seluruh ruangan rumah Maura, terutama bagian kamar yang ditempati oleh Maura. Maura, ini Maura kan? Ini Sky, Maura. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Sky dengan heboh. Sky, kenapa kamu bisa ada di sini? Pekik Maura dari dalam. Gadis itu tak dapat melakukan apapun karena kamar yang ditempati oleh Maura terkunci rapat dari luar. Aku datang sama Kak. Cari siapa, Mbak? Belum sempat Sky mengucapkan banyak hal pada Maura, dirinya sudah terlanjur kepergok oleh pelayan rumah. Sial, belum juga ngomong banyak, gerutu Sky kesal. Maaf, saya cari kamar mandi, malah kesasar ke sini, ujar Sky terbata-bata sebelum penyamarannya ketahuan. Laki-laki itu bergegas melarikan diri dari rumah tersebut. Sky juga berhasil memasang beberapa kamera di luar rumah, tapi pria itu tak dapat memasang banyak karena ia terus diawasi oleh para penjaga. Terima kasih, Pak, ucap Sky begitu ia selesai dengan urusan pura-pura di kamar mandi. Simpan aja brosurnya, Pak. Kalau nanti butuh, Bapak bisa hubungin saya, pamit Sky dengan ekspresi makin centil pada preman penjaga. Tapi ini nomor Neng bukan? Tanya salah seorang preman. Bagi nomor pribadi dong, Neng. Ya Tuhan, gue masih waras kali, bisa-bisanya gue digodain sama cowok, jerit Sky dalam hati.
Sky pun memberikan nomor asal pada sang preman, kemudian berlari terbirit-birit menghampiri Saka yang sudah menunggunya.